Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sumur mulai mengering akibat kemarau, ratusan warga Tunggu Lawang di Kabupaten Lombok Barat mengalami krisis air bersih. Tingkatkan kenyamanan bagi wisatawan, ratusan pemandu dan relawan di kawasan Lingkar Rinjani mengikuti sertifikasi pemandu wisata. Ratusan seniman Nusa Tenggara Barat menggelar festival Sangiang Api yang digelar di pesisir pantai di Kabupaten Bima. Kita ke depan bagaimana mengetahui kegiatan kolaborasi upskilling dan kolaborasi. Ratusan pemandu wisata di kawasan Lingkar Rinjani mengikuti sertifikasi pemandu wisata gunung yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi NTB pada Kamis pagi. Sebanyak 350 orang pemandu dan relawan mengikuti pelatihan dan menguji pengetahuan mereka agar mendapatkan sertifikat resmi untuk mendampingi wisatawan mendaki Rinjani. Sertifikasi diperlukan agar para pemandu dapat memberikan kenyamanan sekaligus memiliki pemahaman tentang teknis penyelamatan bagi para pendaki saat terjadi kecelakaan. Selain turut menjadi unsur pendukung kenyamanan kawasan Rinjani, peningkatan kompetensi bagi para pemandu wisata dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi para wisatawan. Setelah beberapa kejadian di Gunung Rinjani ini, tentu semua pihak kita di NTB bergerak cepat untuk merespon, menyempurnakan semuanya. Mulai dari kemarin SOP-nya, kita sudah penyusunan SOP untuk pendakian Gunung Rinjani, dan pada hari ini adalah kita melakukan upskilling atau peningkatan kapasitas yang dilanjutkan nanti pada hari terakhirnya berupa sertifikasi. Jadi untuk kayak terutama jalur, nggak cuma jalur Senar ya, jadi semua jalur ini kalau kemarin dari hasil mungkin pembahasan di tingkat pusat dan juga di Sembaleng kemarin infonya kita masuk di grading 4 ya, jadi cukup sulit kalau untuk medan di Rinjani ini, jadi tidak untuk pendaki pemula itu perlu ada pendampingan seperti itu ya. Selain meningkatkan kompetensi para pemandu, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga telah memperbaiki jalur dan memperbanyak posko penyelamatan untuk memastikan kawasan wisata pendakian Gunung Rinjani lebih nyaman bagi para wisatawan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Al-Fatihah. Saat ini kita menyaksikan penandatanganan berita acara kepada Usai penertiban lapak pedagang beberapa waktu lalu, pengelola kawasan Mandalika mulai menyerahkan pengelolaan kawasan Pantai Tanjung An kepada investor pada pekan ini. Yang kami banggakan juga, Pihak Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyatakan salah satu investor yang akan membangun kawasan itu adalah investor asal Jepang. Ia akan membangun di atas lahan seluas 10 hektar. Mereka akan membangun hotel mewah serta beach club atau taman bermain di pinggir pantai dengan nilai investasi mencapai 2,1 triliun rupiah. Masuknya investor di kawasan tersebut untuk memastikan pembangunan fasilitas wisata di Mandalika terus berkelanjutan. Selain mendukung pertumbuhan pariwisata daerah, pembangunan infrastruktur juga untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi warga lokal. Semua menyerap tenaga kerja hampir sebagian besar dari marshal, dari chef, dari waiter, petugas keamanan itu sebagian besar adalah orang-orang yang berasal dari dan juga adalah NTB. Dan ini dampak yang cukup baik, ternyata menarik minat juga dari masyarakat di luar provinsi NTB untuk mencoba produk ke Mandalika. Merespon hal itu, Pemda mendukung pengembangan kawasan Mandalika agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Bagaimana persiapan kita, bagaimana juga untuk menyiapkan SDM kita, kemudian UMKM kita, termasuk juga untuk promosi perusahaan kita. Nah, kaitan dengan bangunannya oleh PT Pleo Mandalika ini, tentu kami melihat bahwa dengan kesungguhannya ITDC dan
investor ini menjadi luar biasa, memicu investasi termasuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain memperhatikan pengelolaan tata ruang dan lingkungan dalam berinvestasi, Pemda juga berharap investor dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam membangun kawasan Mandalika. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan tradisi budaya dan kesenian daerah dipentaskan dalam Festival Sangiang Api yang digelar komunitas masyarakat Wera Nusantara dan pemerintah Kabupaten Bima. Berlangsung di pesisir pantai Desa Sangiang, Kecamatan Wera, ribuan seniman tumpah ruah memeriahkan Festival Sangiang Api. Festival menampilkan puluhan kesenian budaya daerah khas NTB yang berasal dari 3 suku besar, yakni Bojo, Samawa, dan Sasak. Kata Sangiang Api diambil dari sebuah nama gunung berapi aktif yang dikelilingi laut di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang diyakini sebagai salah satu tonggak sejarah peradaban dan budaya masyarakat pesisir. Festival rakyat diawali penampilan puluhan seniman dalam kesenian silat adu kepala bernama Mpaan Tumbu, tradisi membukul lesung atau karukukan dei, serta tarian tradisional rimpu yang dimainkan puluhan remaja dan ibu rumah tangga. Tak hanya di pinggir pantai Sangiang, perlombaan perahu layar tradisional yang digelar di sepanjang garis pantai juga mampu menghipnotis ribuan wisatawan yang hadir dari berbagai wilayah. Acara yang digelar selama 5 hari tersebut untuk memperingati Hari Jadi Bima ke-385 tahun, sekaligus sebagai promosi kekayaan wisata bahari di kawasan tersebut. Bahkan sedemikian banyak atraksi sampai 1 minggu, ini luar biasa ya. Ini menunjukkan Bima, khususnya Wera, kaya akan budaya dan potensi pariwisata yang bisa kita jual secara nasional bahkan secara global. Ketua Umum Ikatan Keluarga Wera Nusantara atau IKRA juga berharap Festival Sangiang Api dapat menembus kalender kegiatan nasional pada Kementerian Pariwisata. Dengan Festival Sangiang Api, Wera bangkit, Bima bermartabat, NTB makmur mendunia. Sebagai upaya melestarikan tradisi dan kebudayaan daerah, Festival Sangiang Api rencananya akan terus digelar setiap tahun untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Bima, Tim Liputan melaporkan.